Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala talibul ilm, menuntut ilmu, dan insyaallah taala ilmu yang kita tuntut adalah ilmu untuk akhirat kita. Oleh karena itu, bersemangatlah kita di dalam menuntut ilmu agama Islam. InsyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan lanjutkan materi adab dan akhlak penuntut ilmu. Yang pekan lalu kita baru sampai adab yang ke-15. Itu adalah mendakwahkan ilmu. Baik, terakhir kita sampai pembahasan tentang hadis man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Baik, juga sudah disebutkan pendapat para ulama dan penjelasan tentang hadis tersebut. Baik, berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya menurut pemahaman salafus saleh. Jadi ketika kita berdakwah, maka dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad, akidahnya benar. Ya. Ini syarat yang harus dipenuhi ketika kita berdakwah. Ya. Yang pertama apa tadi? Salamatul mu'taqad. Ya, akidahnya benar, keyakinannya benar. Jadi selamat akidahnya maksudnya adalah seseorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Ini penting sekali. Karena ketika kita juga berguru pada seorang guru atau berguru pada seorang ustaz, kiai, syekh, maka kita lihat akidahnya. Akidahnya sudah benar atau belum? Ya, penting mengikuti seorang guru yang akidahnya sudah benar. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya benar. Ya, metodenya dia beragama itu benar. Manhaj itu sebelumnya kita pernah jelaskan artinya apa? Metode atau cara beragama. Ya, cara beragamanya atau manhajnya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya. Jadi manhaj yang benar adalah memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan ulama salaf. Kemudian yang ketiga adalah salamatul amal, beramal dengan benar. Ya, jadi seorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar. Ya, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengadakan bid'ah baik dalam i'tiqad, keyakinan, perbuatan atau perkataan. Ya. Jadi ini adalah
syarat berdakwah. Yang pertama, salamatul mu'taqad, akidahnya benar. Yang kedua, salamatul manhaj, manhajnya benar. Salamatul amal, amalnya benar. Ini adalah syarat ketika kita ingin berdakwah, agar nanti pengikut kita yang kita seru, ya murid-murid kita yang kita seru, tidak salah dalam berakidah, tidak salah dalam bermanhaj, tidak salah dalam beramal. Karena dosanya berat sekali. Kita yang mengajak dakwah, ayo kita misalnya apa? Zikir berjamaah. Ya. Ayo kita membaca Al-Qur'an di kuburan, misalnya gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika kita mengajak perkara yang salah, kemudian diikuti oleh murid-murid kita atau diikuti oleh orang yang kita dakwahi, maka dosanya juga akan menumpuk di kita semua. Ya, satu orang mengerjakan, orang ini mengerjakan kesalahan lagi, mengajarkan kesalahan lagi pada muridnya, terus dosanya antum semuanya dosanya menumpuk di situ. Ya, seperti itulah. Jadi ketika kita berdakwah, maka perhatikan 3 syarat ini. Ya, 3 syarat-syarat ini ya. Baik. Kemudian adab yang ke-16, memilih teman yang baik. Lagi-lagi ini sangat penting sekali. Ketika kita belajar adab dan akhlak, maka ketika kita ingin adabnya baik, akhlaknya baik, pilih teman-teman yang baik. Ya, memilih teman yang baik. Insyaallah taala di sini antum baik-baik semuanya. Orang-orang pilihan yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih di sini untuk menuntut ilmu di sini. Ya. Baik. Hendaknya seorang penuntut ilmu memilih teman yang baik yang dapat membantunya dalam perkara-perkara kebaikan. Ya, seorang teman akan memberikan pengaruh kepada temannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Ya, jadi perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk hanyalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, adapun penjual minyak wangi bisa jadi ia memberikanmu minyaknya, atau membeli darinya, atau engkau mendapatkan aroma yang harum darinya. Antum nggak beli minyak wangi pun itu nempel nggak baunya? Nempel baunya. Antum nggak beli minyak wangi, hanya nyoba aja gitu kan, dikasih coba sama tukang minyak wangi dikit, nempel minyak wanginya. Ya bisa menikmatinya, gitu ya. Bisa menikmatinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi ia membakar bajumu atau engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Ini ibarat kalau kita berteman dengan orang-orang yang sering berbuat maksiat, bukan orang yang saleh, sering berbuat keburukan. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, mengomentari hadis ini, yang di dalam hadis ini terdapat keutamaan bermajlis dengan orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki kebaikan, akhlak mulia, wara, ilmu dan adab, dan di dalamnya juga terdapat larangan bermajlis dengan pelaku kejahatan, ahlul bidah, orang-orang yang membicarakan aib orang lain dan yang selainnya dari berbagai macam perbuatan tercela. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya, seorang berada di atas agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat kepada siapa ia berteman. Ya, jadi ketika kita berteman dengan seorang, kemudian kita mengetahui akhlak buruknya, ya, mengetahui perbuatan buruknya, maka kita tinggalkan. Ya, ahsan, kita bisa menasihatinya, kita bisa tarik dia untuk tidak berbuat keburukan. Itu ahsan.
Ya, tapi kalau kita yang terjerumus kepada perbuatan buruk tersebut, maka kita tinggalkan. Kita baru berlepas diri dari hal-hal yang demikian. Ya. Apabila teman kita baik, ya, maka baik pula pengaruhnya. Ya, dan apabila temannya jelek, maka jelek pula pengaruhnya. Syekh Ibnu Mani' rahimahullah ta'ala berkata ketika beliau berwasiat kepada para penuntut ilmu, hendaknya seorang penuntut ilmu berhati-hati dari berteman dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rusak dan memiliki cacat di mata masyarakat yang baik. Ya, karena berteman dengan mereka akan menyebabkan seseorang tercegah dari kebaikan-kebaikan dan juga menyebabkan kesengsaraan. Ya, antum beruntung di sini di ma'had. Ya, terhindar dari kontaminasi atau misalnya virus-virus yang dapat menjerumuskan antum kepada kemaksiatan, yang dapat menjerumuskan antum kepada perbuatan dosa, ya, dan lain banyak hal yang lain, keburukan-keburukan yang lain. Ya, antum di sini beruntung. Di luar sana pergaulan anak muda zaman sekarang antum bisa lihat lah. Ya, antum bisa lihat. Datang ke rumah bawa perempuan, ya kan? Nongkrong-nongkrong di jalan, bonceng perempuan, naik motor berduaan. Itu nggak akhlaknya sudah kurang bagus. Pulang malam-malam ketemu orang tuanya juga mengizinkan, membolehkan. Itu kan heran. Misalnya ada seorang laki-laki datang ke rumah seorang perempuan, di situ dia minta izin sama orang tuanya, dibolehkan lah, gitu kan? Asal dijaga baik-baik gitu. Padahal bukan dijaga baik-baik, pegang-pegang. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini kan pergaulan luar biasa. Pergaulan bebas di luar sana, apalagi bagi kalangan perempuan. Itu sangat mengkhawatirkan. Dan antum sebagai laki-laki menjaga itu. Ya, menjaga kehormatan wanita. Menjaga kehormatan perempuan. Ya, antum nanti sudah lulus di sini mungkin kelas 12. Beberapa bulan lagi antum akan lulus. Bukan hitungan tahun lagi. Hitungannya apa? Bulan. Ketika antum kelulus dari sini, pergunakan ilmu antum. Amalkan ilmunya. Ya, lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan setelah lulus dari sini menikah, silahkan. Jika tidak, maka jaga muruah antum. Jaga wibawa antum sebagai laki-laki. Jaga kehormatan perempuan di luar sana. Ya, kalau misalnya ibaratkan ketika antum punya adik perempuan, mau nggak adik perempuan antum pegang-pegang sama orang? Hah? Antum punya adik perempuan, nih, adik perempuan antum dibawa sama orang, pacaran, pegang-pegangan, ya? Atau ibarat antum seorang orang tua, gitu ya? Anak perempuan antum dibawa sama orang. Gitu ya. Ini pikiran sederhana lah. Makanya kita tidak boleh berbuat seperti itu kepada perempuan. Jaga kehormatan mereka. Bisa jadi seorang penuntut ilmu dicegah dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat disebabkan karena temannya yang jelek. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman, karena teman yang jelek akan merusak kita tanpa kita sadari. Nah, 16 tentang adab, ya, atau akhlak seorang penuntut ilmu, akhlak penuntut ilmu. Anda akan ulang dari pertama, ya. Jadi ini adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, itu yang sudah kita pelajari adalah ada 16 adab. Ya, yang pertama adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama, yang sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang ketiga, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Kemudian yang kelima, memulai dengan mempelajari kitabullah, Al-Quran, menghafalkannya, memahaminya, mentadabburinya, ya. Kemudian yang keenam, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu. Yang kedelapan, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang kesembilan, mendengarkan baik-baik penjelasan yang disampaikan ustaz, syekh atau guru. Yang kesepuluh,
diam ketika mempelajari ilmu yang disampaikan. Ya. Yang ke-11, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Kemudian yang ke-12, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Yang ke-13, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Yang ke-14, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Yang ke-15, mendakwahkan ilmu. Dan yang terakhir adalah memilih teman yang baik. Ya. Itulah 16 adab-adab utama seorang muslim ketika menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini 16 adab ini yang sudah antum dengarkan penjelasannya, penyampaiannya disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, juga pendapat para ulama. Ya, mudah-mudahan ini sebagai motivasi, semangat antum dan bekal antum ketika menuntut ilmu. Ya, baik. Ada adab kita ketika kita menuntut ilmu, juga ada adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi seorang penuntut ilmu bukan hanya sekedar harus mengetahui adab-adab ketika dia menuntut ilmu, bukan itu saja. Tapi kita juga harus ketika sedang menuntut ilmu, maka harus mengetahui apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Secara umum adab terbagi menjadi 3 macam. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir baru adab kepada sesama makhluk, manusia, makhluk. Ya, adab sesama kepada sesama makhluk. Baik, yang akan kita bahas sekarang adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita ketahui sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Di antara adab penuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, ini yang paling pertama sekali, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan baginya. Mengesahkan Allah, yaitu mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahum wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 163. Ya. Jadi perintah yang pertama pasti akan apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dakwahnya para nabi. Ya, dakwahnya para nabi itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dakwah para nabi itu dakwahnya tauhid. Ya. Enggak ada para nabi waktu itu berdakwah apa? Tegakkan khilafah, enggak ada. Atau antum para nabi awalnya apa? Menyuruh antum sholat, ada enggak? Enggak ada. Ya, membayar zakat, ada enggak? Dakwah utama para nabi seperti itu tidak ada. Tapi yang didakwakan oleh para nabi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu baru yang lain-lainnya. Karena kalau misalnya antum menyuruhkan sholat, ayo kita sholat, ngajak orang-orang sholat, tapi kesyirikan merajalela, mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugur ke pahala sholatnya? Terhapuskan karena dosa syirik tadi. Ya, dia beramal, dia berbuat kesyirikan, tapi sebenarnya sambil beramal soleh. Ya, berbuat kesyirikan, beramal soleh. Ketika berbuat kesyirikan lagi, beramal soleh lagi, hapus lagi. Beramal soleh lagi, berbuat kesyirikan, hapus lagi. Seperti itu. Ya, maka di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Tapi kemudian yang kedua, seorang hamba wajib beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepadanya, mensucikannya, itu mensucikan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, asma wa sifat. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik besar maupun syirik kecil. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kamu mengetahui. Ya, surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul dan untuk setiap umat, ya, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Banyak sekali kisah-kisahnya. Kan banyak di kaumnya Nabi Lut, di kaumnya Nabi Saleh misalnya, Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya, banyak kaum-kaumnya yang mendustakan para rasul. Nabi dan Rasul didustakan. Tapi langsung Allah Subhanahu wa taala azab langsung diazab. Ya. Langsung diturunkan azab. Baik. Itu adalah adab yang kedua. Ya, adab yang kedua. Satu lagi, adab yang ketiga. Seorang hamba wajib, adab yang ketiga ini ya. Seorang hamba wajib meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan dan yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi, wa huwal ghafurur rahim." Ya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kita harus meyakini yang memberikan manfaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan madarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan bahaya madarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Ya. Ini perlu kita paham. Yang memberikan manfaat, walaupun misalnya gini, ada orang yang memberikan uang manfaatnya bagi antum misalnya. Ada yang memberikan makan. Ya, itu syoginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya lewat perantara tadi. Ya. Antum sembuh karena sakit misalnya, yang menyembuhkan antum siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter. Bukan obat. Itu hanya sebagai perantara saja, perantara kesembuhan. Ya. Karena karena saya berobat di dokter ini saya sembuh, enggak bisa. Enggak ada. Karena minum obat ini saya sembuh, bukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melalui perantara obat inilah saya sembuh. Itu baru perkataan yang betul. Tapi kalau antum bilang karena minum obat saya inilah, karena minum obat ini saya sembuh, gitu. Salah itu. Ya, karena dokter inilah saya bisa sembuh. Ya, itu salah. Itu salah. Ini nanti ke bab tauhid pembahasannya. Misalnya kita percaya terhadap apa? Jimat-jimat. Ya, jimat misalkan benda-benda yang kita percaya digantungkan, dikalungkan, misalnya kalau bayi masih baru lahir nih, ya, ada yang menggantungkan bawang gitu ya. Atau lagi bawang putih, bawang merah, gunting juga digantungin di situ. Ya, gunting digantungin. Ini salah ya. Tempat bergantung Allah adalah Allah Subhanahu wa taala.
bukan jimat-jimat atau apa namanya wapak-wapak begitu ya, tulisan-tulisan yang aneh-aneh gitu digabung-gabungkan dengan ayat Al-Quran, ya, kode-kode yang memang di situ untuk perdukunan atau sihir dan pelet santet dan sebagainya, itu tidak bisa digunakan yang seperti itu. Berarti kita telah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya. Tema rasa cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.